Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabil mustafa. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'al huda. Pemirsa yang berbahagia, Muhammadiyah dan umat Islam Kabupaten Magelang baru saja kehilangan seorang ulama yang sangat dicintai oleh umatnya, yakni Kiai Haji Zain Fanani. Almarhum meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2022 kurang lebih pukul 3 dini hari. Pemirsa kajianmu yang berbahagia, tentu kami khususnya keluarga besar Muhammadiyah Kabupaten Magelang dan umat Islam di Kabupaten Magelang merasa kehilangan dengan kepergian beliau. Setiap kematian itu selalu memberikan beberapa pelajaran, di antaranya agar kita ketika hendak berbuat baik kepada siapapun jangan ditunda-tunda, sebab bisa jadi kita kedahuluan malaikat. Mungkin juga di antara kita ada yang terlambat untuk silaturahim kepada almarhum, sehingga malaikat sudah mendahului untuk menjemputnya. Kemudian yang kedua, tentang pentingnya berbuat baik yang tulus, yang ikhlas, tanpa pamrih. Sebab itulah yang diperlukan ketika almarhum itu meninggal dunia. Misalnya Kiai Haji Zain Fanani itu insya Allah termasuk salah satu kelompok yang disebut Nabi sebagai khairun nas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Nah, beliau itu panjang umurnya karena mengemban amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi itu hampir 90 tahun. Kemudian bagus amalnya. Ini ditandai dengan ketika beliau wafat, itu yang datang bertakziah, kemudian mensolatkan, hampir semua yang takziah itu mensolatkan secara bergantian. Bahkan pada saat upacara pemberangkatan jenazah secara imajiner, hampir saya mengatakan hadza kal mahsyar gitu. Ini seperti di padang mahsyar. Jadi muazin, muaziat itu semuanya berdiri penuh. Bahkan yang menggotong kerenda jenazah beliau itu juga berdesak-desakan. Artinya siapapun akan menyaksikan betapa beliau Kiai Zain Fanani adalah seorang kiai yang dicintai oleh umatnya, karena memang beliau senantiasa istiqomah di dalam menjalankan dakwah sejak tahun 1960-an. Pada awal tahun 60-an itu betul-betul banyak godaan, banyak tantangan dan tentangan, baik yang verbal maupun yang non verbal. Itu beliau alami dan juga oleh jamaah yang mengikutinya. Jumlahnya tidak banyak, tetapi mereka semuanya adalah orang-orang yang istiqomah, tidak takut dengan celaan, tidak takut dengan tentangan, bahkan tidak takut dengan intimidasi pada waktu itu. Kemudian pada tahun 70-an beliau merintis pengajian
yang dikelola beliau sendiri setiap Jumat pagi, dimulai dari sekitar 7 orang ya. Dan ciri khas pengajian beliau adalah dengan membagikan lembaran bahan pengajian itu. Pada awalnya memang diketik dengan mesin ketik manual. Jadi ketika jamaahnya 7, ya mengetik 3 atau 4 kali dengan karbon dan seterusnya. Karena mesin fotokopi belum lazim pada zaman itu. Sampai sekarang pengajian Jumat pagi dari jam 6 sampai jam 7 itu masih berlangsung dengan jamaah lebih dari 1000 setiap Jumat pagi. Untuk mencapai pengajian yang sebesar itu melalui proses panjang yang tidak sederhana. Mungkin anak-anak sekarang hanya menyaksikan pengajian sudah berjalan dengan bagus, dengan jamaah yang banyak sekali. Itu anak-anak sekarang taunya begitu. Tetapi beliau dengan sabar, dengan istiqomah, tidak pernah menyerah, terus menyelenggarakan dakwah di tempat beliau sendiri. Pemirsa yang kami banggakan, dengan melihat setiap kematian termasuk wafatnya Kiai Yen Fanani, kita juga dapat mengambil pelajaran betapa tidak ada gunanya orang mengejar viral untuk terkenal, orang mengejar kedudukan supaya mendapatkan kehormatan. Itu sama sekali tidak ada gunanya ketika orang itu sudah meninggal dunia. Tetapi keikhlasan dalam perjuangan itulah yang mengikuti dia akan dicintai oleh orang yang masih hidup. Pemirsa yang kami banggakan, Kiai Yen Fanani adalah mubalek yang sangat disegani dengan ciri khas memberikan penjelasan tentang ajaran Islam, lugas, bernas, dan cerdas gitu, jelas gitu. Artinya beliau tidak pernah memberikan penjelasan tentang Islam itu bertele-tele, tidak, semuanya dijelaskan dengan ringkas dan jelas, sehingga umat itu tinggal mengamalkan. Pemirsa yang kami banggakan, Kiai Yen Fanani selain menjadi mubalek, beliau juga menjadi pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah. Sejak pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten dan Kota Magelang masih menjadi satu, beliau sudah aktif di situ di Majelis Tablik. Kemudian pada tahun 1986 ketika musyawarah daerah Muhammadiyah periode Muktamar ke-41 di Borobudur pada waktu itu, beliau terpilih sebagai ketua PDM Kabupaten Magelang. Praktis, Kiai Yen Fanani adalah ketua PDM periode Muktamar ke-41 tahun 1986 sampai 1991, sejak pisah dengan PDM Kota Magelang. Sebelum Pak Zen itu ketua yang pertama adalah Bapak Mudhor Amit dari Mendut. Nah, tapi ketua PDM hasil musda yang pertama untuk Kabupaten Magelang adalah Kiai Yen Fanani. Tentu beliau merintis banyak hal, termasuk gagasan tentang pentingnya Muhammadiyah Kabupaten Magelang memiliki gedung dakwah yang sekarang sudah bisa kita lihat di Babrik mungkin ini. Insya Allah itu juga bagian dari rintisan pimpinan daerah Muhammadiyah periode terdahulu, periodenya Pak Kiai Haji Yen Fanani dan kawan-kawan. Pemirsa yang berbahagia, marilah kita sekalian banyak mengambil pelajaran dari kegiatan berdakwah yang dilakukan oleh Bapak Kiai Haji Yen Fanani. Apa yang perlu kita lakukan adalah mengamalkan ilmu yang sudah diajarkan oleh beliau. Kemudian yang kedua, meneladani perjuangan dakwah yang beliau lakukan, yang tidak pernah mengenal lelah.
Jadi yang luar biasa dari Pak Kiai Zain Fanani itu tidak lelah dan selalu sehat. Selalu sehat. Saya itu iri sebagai anak muda kepada beliau. Beliau sudah berusia lebih dari 80 tahun itu, ketika masih aktif berdakwah, beliau masih nyetir mobil sendiri. Dan jangan lupa, beliau masih suka makan sate juga. Itu pada usia yang sudah dibilang sepuh, yang pada umumnya orang-orang lain mungkin sudah tidak mampu lagi untuk berlaku yang seperti itu. Tapi beliau bisa melakukan seperti itu, dan penting kita jadikan pelajaran. Beliau tidak hanya ahli ilmu agama, tapi Pak Zain itu juga montir, jadi ahli perbengkelan. Sehingga kalau urusan mobil, motor, ada kerusakan, itu perkara yang sangat sederhana bagi Kiai Zain Fanani. Pemirsa yang berbahagia, perlu juga kami sampaikan, yang patut kita jadikan teladan adalah ketekunan beliau di dalam membaca kitab. Kurang lebih sekitar 4 jam setiap hari beliau menyediakan waktu untuk membaca kitab. Beliau bukan hanya bersemangat membaca, tetapi beliau semangat dan kuat untuk membaca kitab. Anak-anak muda tidak boleh kalah dengan beliau. Oleh karena itu, keteladanan yang penting ini perlu kita ikuti bersama-sama. Dan cara kita berbakti kepada beliau setelah meninggal dunia, ya dengan cara yang pertama mendoakan terus menerus, yang kedua dengan mengamalkan ilmu yang telah beliau ajarkan, yang ketiga dengan meneladani kebaikan-kebaikan yang telah beliau lakukan. Insya Allah itulah 3 hal yang bermanfaat untuk beliau yang sudah meninggalkan kita sekalian. Pemirsa yang kami banggakan, saya juga perlu menyampaikan bahwa Kiai Zain Fanani semasa hidupnya termasuk orang yang berilmu tinggi tetapi sangat rendah hati. Berulang kali almarhum Kiai Haji A.R. Fahrudin ketika menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah menghendaki Pak Zain agar kerso menjadi anggota majelis tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah. Tetapi beliau tidak kerso karena merasa mencukupkan diri untuk berdakwah di lingkungan Magelang dan sekitarnya. Itu sikap rendah hati yang beliau tunjukkan kepada kita. Bukan kesombongan, tapi betul-betul rendah hati karena merasa tidak pantas, kata Pak Zain, untuk duduk di majelis tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah. Meskipun dalam pandangan Pak AR sudah sangat memadai untuk menduduki posisi di majelis tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah. Rendah hati itu tidak gampang, tapi beliau sudah mencontohkan kepada kita sekalian. Nah, mudah-mudahan anak-anak muda seperti kita itu terus berprestasi tetapi tetap rendah hati. Itulah cara kita meneladani Kiai Haji Zain Fanani. Pemirsa kajianmu yang saya banggakan, Kiai Zain Fanani itu juga berdakwah mendatangi jamaah. Jadi tidak hanya jamaah yang datang ke tempuran, tetapi kita kiai juga yang mendatangi berbagai jamaah baik di lingkungan Kedu maupun di Jawa Tengah. Pak Kiai Zain Fanani itu juga dikenal sebagai ahli kristologi, sehingga pada satu saat tertentu pernah diminta untuk berceramah di gereja. Nah, ini karena memang punya ilmu tentang kristologi dan itu dihormati oleh mereka yang mengundang itu. Jamaah kajianmu yang kami banggakan, itulah beberapa hal yang kita ambil pelajaran dari almarhum Kiai Haji Zain Fanani, dan beliau adalah satu di antara sedikit tokoh Muhammadiyah, satu di antara sedikit kiai Muhammadiyah yang memiliki pesantren.
Nah, ini satu hal yang istimewa. Mudah-mudahan putra-putrinya, kemudian pimpinan cabang Muhammadiyah Tempuran itu bisa meneruskan rintisan amal usaha Muhammadiyah yang bernama Pondok Pesantren itu, sehingga semakin maju, semakin berkembang dan bermanfaat untuk mencetak kader umat. Akhirnya marilah kita doakan mudah-mudahan almarhum Kiai Haji Zain Fanani sedo dengan husnul khotimah, amal solehnya diterima oleh Allah, kemudian atharnya menjadi tabungan yang berharga di hari akhir, kemudian kekhilafannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir li Zain Fanani al-hajj warfa' darajatahu fil mahdiyin wafsah lahu qabrahu wa nawir lahu fihi wa khlufhu fi aqibihi. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.